Kajian Islam. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan lalu ayah saya meninggal dunia di usia 71 tahun. Apakah benar masa iddah ibu saya yang selama 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah? Atau boleh keluar rumah setelah 40 hari? Ibu saya juga usia 71, dalam kurung sudah sepuh. Karena saya berencana mengajak ibu saya pergi ke kajian-kajian dan umrah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Setahu saya ya, setahu sebatas ilmu yang saya ketahui, tetap berlaku padanya masa iddah meninggalnya suami 4 bulan 10 hari. Dan sebaiknya pada masa itu tidak boleh sama sekali keluar dari rumah. Memang itu di rumah. Dia menghabiskan masa iddahnya dalam rumah. Kecuali dalam keadaan darurat sekali sakit, dia harus berobat gitu-gitu. Kalau anda sebagai anak mau ngajak dia umrah, tunggulah 4 bulan 10 hari itu. Waktu itu tidak panjang kok gitu kan. Misal meninggalnya Januari, ya sudah nanti dia bawa setelah lewat bulan Mei misalnya. Kalau dari awal Januari selama 1 bulan misalnya, berarti Januari, Februari, Maret, April. Itu kan tambah 10 hari di bulan Mei sudah selesai. Anda bisa mengajaknya insyaAllah. Itu jauh lebih baik. Ya. Setelah salam di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang bisa dilakukan untuk almarhum atau almarhumah dan khususnya orang tua? Dalam kurung apa sama atau beda? Sehingga pahala amalnya bisa sampai kepada yang sudah berpulang. Terima kasih. Banyak sekali hadis menjelaskan masalah ini ya. Tapi yang paling sering kita sebutkan adalah hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min ihda thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus ya berputar. Maksudnya di sini terus dipakai fasilitasnya kayak jalanan, rumah, masjid, rumah anak yatim dan seterusnya lah ya. Au ilmu yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat yang disebarluaskan, dan sudah pernah kita jelaskan ini. Puncaknya ilmu agama, tapi masuk dalamnya juga ilmu yang bermanfaat secara umum. Orang mengajarkan matematika, fisika yang bermanfaat ya. Termasuk mungkin ibu-ibu ngajarin resep masakan, lalu tersebar bermanfaat bagi manusia, insya Allah masuk. Awaladun salihun yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Ya, walaupun kata ulama di sini disebutkan waladun saleh, anak laki-laki yang soleh, tapi masuk dalamnya juga anak perempuan mendoakannya. Riwayat yang lain juga boleh haji dan umrah. Sebagaimana ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, apakah boleh saya menghaji?" Orang tua saya sudah tidak mampu melakukan perjalanan lagi ya. Dia sudah tua sekali, gak bisa safar, gak bisa umrah, gak bisa segala macam. Atau haji, boleh gak saya haji dan umrah? Kata Nabi SAW boleh. Riwayat lain, ada orang sedang niat haji di Miqat, di tempat niat Madinah Dzul Khulaifah, lalu dia mengatakan, "Labbaik Allahumma an syubrat, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati." Ya Allah, aku niat haji untuk syubrumah, dan syubrumah artinya kerabat yang sudah meninggal. Maka Nabi SAW tanya, "Apa kau sudah haji buat dirimu?" Dia mengatakan iya. Lalu kata Nabi SAW, "Haji dulu buat diri." Dia mengatakan belum. "Apa kau sudah haji?" Dia bilang belum. Kata Nabi SAW, "Kalau begitu haji dulu buat dirimu, baru kau haji buat syubrumahmu." Gitu kan. Berarti boleh haji dan umrah buat mereka. Ini saya sarankan teman-teman yang punya rezeki lebih, maka rutinkan saja. Dalam arti kata gini, tidak harus Anda yang melakukannya. Bisa Anda memberikan jasa kepada orang, teman-teman mahasiswa di sana, umrohkan. Misal gini, contoh, jadwalkan misal dalam 1 tahun. Kalau nggak salah ya, itu sekitar antara 200 sampai 300 dolar. Bisa dikasih ke teman-teman mahasiswa di sana. Misal jadwalin 1 tahun. 1 tahun berarti kalau anggap 300 dolar maksimal, kali 12 gitu kan. Berarti kan sekitar 3.600 dolar. Udah 1 tahun itu setiap bulan diumrohkan orang tua antum. Saya hadir bulan ini ibu, bulan depan ayah gitu. Mungkin antum mau umrohin siapa. Jadi antum sudah booking walaupun cuma 1 orang. Dia yang kerjakan misalnya, atau 2 orang atau 3 orang gitu. Atau titipin setiap kali travel berangkat, kasih gitu kan. Itu sangat bagus. Sehingga ini kalau kita melakukan ini, diumrohkan orang tua kita karena kita yang sedekahkan, maka kita pun dapat pahala haji atau umroh itu. Haji tentu lebih besar, tapi bisa kita lakukan. Setiap tahun misalnya kita bisa lakukan ibadah haji buat orang tua kita. Disilakan dengan badal haji lah ya. Biasanya begitu. Maka itu bisa kita lakukan sekaligus menambah amal mereka, kitanya juga dapat pahala. Allahu a'lam. Apakah syafaat dari doa anak yang saleh berlaku untuk orang tua tiri yang mendidiknya? Sebaliknya, apakah orang tua yang tidak merawat dan mendidik anaknya bisa dapat syafaat dari doa anak soleh? Tentu saja iya. Tentu saja. Bukan cuma harus orang tua kandungnya. Kalau dia misalnya cuma orang tua tiri, kemudian dia doakan, masuk dalam globalnya hadis Nabi SAW
Tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain kecuali diijabah sama Allah. Apalagi dasarnya jadi pasangan ibunya atau pasangan ayahnya, jadi disilakan dengan ayah atau ibu tirinya kan gitu, atau ibu tiri dan ayah tirinya, maka tetap sama insya Allah. Tetapi tidak ada penekanan khusus di sini si anak ini harus mendoakan orang tua tirinya. Kalau orang tua kandung itu jelas perintah, itu kan bagian daripada bakti. Ini adalah tambahan, kalau dia mau lakukan itu adalah kebaikan buat dia, kebaikan juga tentu buat orang tua tirinya. Dan ini juga kita perlu garis bawahi kalimat ini. Mau yang kita tutup dengan ini teman-teman. Istilah tiri dalam Islam, di Indonesia, istilah tiri di Indonesia ini jangan selalu negatif ini. Dari kecil selalu sinetronnya, filmnya, ya, ibu tiri yang jahat. Selalu tiri ini kesannya jahat. Anak tiri jahat. Ini teman-teman cuma istilah tiri itu. Dalam Islam tidak ada kejahatan di situ. Bahkan dalam Islam kita diharamkan menikahi mantan pasangan orang tua kita, nggak boleh. Itu menjadi mahram abadi. Misal ayah kita duda nikah sama seorang gadis, gitu kan? Itu ibu kita, ibu tiri kita sekarang kan gitu. Walaupun cerai sama ayah kita atau ayah kita meninggal, tetap itu ibu kita abadi. Walaupun cerai sama ayah dan kita diharamkan selamanya menikah sama mantan pasangan orang tua kita. Itu juga dengan suami ibu atau mantan suami ibu sama. Itu mahram abadi itu, nggak boleh, nggak akan berubah itu. Kita diharamkan menikah dengan mantan pasangan orang tua kita. Ini nggak boleh. Ini contoh saja. Maka itu bentuk luar biasa bagaimana kita harus berbuat baik dengan orang yang tiri, yang kita anggap tiri ini, gitu kan. Itu juga dengan bawaan daripada pasangan kita. Misalnya seseorang di antara kita laki-laki nikah sama janda punya anak, atau nikah sama duda punya anak, itu kan disilakan anak tiri kan. Itu juga kalau misalnya saya menikah dengan seorang janda, terus dia punya anak gadis. Kalau saya sudah menggauli si janda ini sekali, walaupun cuma sekali, sudah berhubungan biologis, anaknya itu jadi mahram abadi walaupun cerai sama ibunya. Ini anak nggak ada namanya mantan anak. Ini yang biasa orang bilang anak tiri kan. Ini selamanya mahram kita. Kita kalau ketemu seperti anak sendiri, walaupun cuma sekali gauli ibunya. Kecuali kalau sempat menikah lalu ibunya meninggal sebelum digauli, atau cerai sebelum digauli, maka hukum ini belum berlaku. Seperti itulah. Sama juga tidak ada istilah mantan mertua, mantan anak mantu, nggak ada. Ya, tidak. Kita kalau cerai sama istri atau cerai sama suami, orang tuanya pasangan kita itu tetap mahram abadi. Sebagaimana juga anak mantu, walaupun cerai sama anak kita, tetap jadi mahram abadi. Makanya semua harus dihindari pemahaman negatifnya. Karena itu kan cuma istilah tirinya. Harus diperbaiki. Tetap harus kita berbuat baik sama mereka. Misal ada ibu tiri sudah lama berbakti sama ayah kita, sekian tahun jadi istrinya, ayah kita meninggal atau ayah kita sampai tua dirawat sama dia. Wajar kita berbakti. Bentuk bakti kita pada ayah adalah berbuat baik sama dia. Bentuk bakti kita kepada ibu berbuat baik pada suaminya yang sudah menaungi dia. Seperti itulah. Allahu a'lam. Baik, ini saja bahasan kita, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.